Pernah nggak sih kamu merasa bingung dengan tubuhmu sendiri? Cari informasi di internet, tapi malah ketemu banyak hoaks aneh-aneh. Banyaknya informasi yang salah dan mitos tentang kesehatan reproduksi remaja menyulitkan remaja untuk mendapatkan informasi yang akurat. Padahal, ketersediaan informasi ini penting banget agar remaja bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, kabar baiknya, setiap remaja tentunya memiliki kreativitas dan potensi untuk menciptakan konten yang berkualitas agar membantu sesama remaja. Dalam video ini, yuk belajar tips-tips dasar membuat konten digital Cash Pro remaja. Kali ini kita akan belajar 5 tahapan membuat konten digital Cash Pro. Kita bahas satu-satu ya. Jangan khawatir, bakal banyak tips praktis kok. Yang paling pertama harus dilakukan adalah memahami karakteristik dan kebutuhan audiens kita. Ini penting banget, karena konten apapun yang kita buat harus membantu mereka menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi. Caranya gimana? Banyak melakukan observasi, apalagi di media sosial. Media sosial itu tempat yang ideal untuk kita melakukan trend scanning, alias melihat hal-hal apa aja yang sedang trending dan mencatatnya. Ketika mencari tren, buka mata selebar mungkin. Tren bisa berbagai macam tipenya. Bisa aja topik film, serial TV, selebriti, fenomena, game, dan lain-lain. Hal ini bisa kita pakai untuk membuat konten yang sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan audiens. Perhatikan juga karakteristik platform yang kita pakai. YouTube tentunya akan berbeda dengan Instagram, berbeda juga dengan TikTok. Coba pelajari kira-kira konten apa yang paling disukai di platform pilihanmu ya. Kedua, kita harus tentukan keunikan dan branding dari konten kita. Maksudnya apa sih? Branding. Branding ini adalah karakteristik konten kita yang membedakan konten kita dari konten lainnya. Nah, branding ini penting agar konten kita bisa mencuri perhatian dan audiens jadi tertarik dengan konten kita. Coba dipikirkan, kira-kira apa yang membuat konten kita unik? Bisa jadi konten kita unik karena menyediakan info Cash Pro yang akurat tapi humoris lewat TikTok. Atau kita pakai format cerita dan komik untuk membagikan pengetahuan kesehatan. Branding ini nantinya akan mempengaruhi gaya bahasa dan gaya visual kontenmu. Misal apakah gayamu serius, lucu, ilmiah. Nah, kontenmu perlu menyesuaikan dengan gaya ini. Kalau sudah paham karakteristik audiens dan menentukan branding, kita bisa mulai ke tahapan ketiga, strategi dan perencanaan. Di tahap ini, kita perlu menentukan topik. Buatlah semua bank topik yang berisikan semua topik-topik yang mungkin bisa kita bahas. Bank ini nantinya bisa membantu kita menentukan topik. Tentukan juga format. Format konten bisa berupa infografis, video pendek, meme, tweet, dan berbagai format kreatif lainnya. Penjadwalan konten juga penting banget. Untuk memastikan konten tetap konsisten, sebaiknya kita sudah membuat rencana konten untuk 1 bulan ke depan. Dalam menyediakan info kesehatan reproduksi remaja, yang pasti kita perlu memberikan informasi yang akurat kan? Makanya, sumber yang kita pakai perlu valid dan bisa dipercaya. Jangan sampai kita malah menyebarkan hoaks yang membahayakan kesehatan teman-teman kita. Ketika mencari sumber, coba ingat-ingat beberapa pertimbangan ini. Siapa yang bertanggung jawab atas sumber tersebut? Siapa yang menulis dan siapa yang memeriksanya? Kapan informasinya ditulis? Apakah informasi yang sama bisa dilihat di sumber lain? Sebisa mungkin, pilihlah sumber yang ditulis oleh institusi yang terakreditasi dalam bidangnya. Sudah diperiksa oleh ahli yang kompeten dan yang paling up to date. Waktunya masuk ke tahap keempat, membuat dan mengeksekusi konten. Tahapan paling seru nih. Akhirnya setelah semua proses di atas, kita bisa mulai mengkreasikan konten. Jangan lupa, buatlah konten yang sesuai dengan gaya visual dan bahasa kita, serta preferensi audiens kita. Terus, gimana baiknya ketika nulis konten Cash Pro untuk remaja? Lebih baik pakai bahasa yang ramah, santai, seperti ketika remaja sedang ngobrol. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, praktis, dan menghindari yang terlalu abstrak atau medis. Diawali dengan hook yang catchy dan menarik perhatian, seperti lirik lagu, lelucon, kutipan, dan hal populer lainnya. Oh ya, jangan lupa tulis sumber dengan jelas ya. Tahap terakhir gak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi. Untuk melakukannya, kita perlu mencatat data-data performa konten kita di media sosial. Contohnya di Instagram ada jumlah likes, comments, jangkauan, impresi, dan lain-lain yang bisa dilihat di bagian insight.
Data ini menunjukkan konten mana yang disukai audiens dan konten mana yang perlu ditingkatkan. Ketika data sudah didapatkan dan dicatat, jangan dianggurkan sobat. Kita harus pakai untuk mengembangkan konten kita. Caranya bisa pakai kerangka ini. What, lalu so what, lalu now what. What merujuk ke datanya. So what merujuk ke datanya menunjukkan apa. Now what merujuk ke apa langkah kita selanjutnya berdasarkan data itu. Wah, selesai sudah kita belajar 5 tahapan dasar membuat konten digital cash pro. Gimana? Gak sesulit itu kan? Kalau kamu masih kepo dan ingin belajar lebih dalam, pada description box di bawah, kamu juga bisa menemukan tautan ke referensi-referensi lainnya. Jangan sungkan mempraktekkan tips-tipsnya sobat, karena kita semua bisa berkontribusi untuk membuat dunia digital menjadi penuh dengan konten positif dan bermanfaat. Aku tunggu kontribusimu.